Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Rich Flu 2024. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Laura yang akan menjadi tokoh utama pada film ini. Dalam kesehariannya, Laura tak luput dari kegiatan bisnis yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. We can make the best film of next year. It's brilliant, Justin. Is still screaming in pain. Moral head fuck we've been looking for. Laura memiliki seorang suami bernama Tony dan seorang putri bernama Anna. Suatu hari, Tony mencoba menemui Laura untuk membahas rumah tangga mereka. Tony merasa bahwa Laura terlalu sibuk dengan dunianya hingga Laura melupakan keluarganya. Tanpa pikir panjang, Laura pun mengajukan surat perceraian yang menurutnya menjadi solusi untuk masalah ini. Tony pun kemudian menyetujuinya, namun Tony meminta agar Laura memberikan hak asuh Anna kepadanya. Laura sontak saja menolak, sebab menurut Laura akan lebih baik jika Anna tinggal bersamanya. Laura berpikir jika Anna akan hidup berkecukupan dengannya dibandingkan hidup dengan Tony. Tony pun sungkan bahwa memang ia tidak sekaya Laura. Akan tetapi, Tony mengaku bahwa ia selalu punya waktu untuk Anna. Menurut Tony, Anna akan lebih cocok bersamanya karena waktu yang Tony punya. Dan karena mereka terus berdebat, Laura pun memilih jalan tengah. Biarlah hakim saja yang memutuskan, begitu kata Laura. Laura pun langsung pergi dari sana bersama pria kepercayaannya yang bernama Christian. Congratulations, bitch. It's definitely the right time. Yeah, vice versa. I'll mix it up. Laura kemudian menghadiri acara pertemuan orang-orang kaya di negaranya untuk membahas pasar saham. Ia bertemu dengan seorang pria paling kaya di kotanya yang sangat dihormati dan disanjung oleh semua orang. Banyak sekali orang yang ingin mendekati pria itu untuk tujuan bisnis. Namun, tidak semua orang bisa diterima oleh pria tersebut. Bahkan, ketika Laura mencoba mendekat dan mengajak pria itu untuk bekerja sama, Laura pun langsung diabaikan serta ditinggalkan. Merasa rencananya tidak berjalan mulus, Laura memutuskan untuk mengerjakan proyek yang lain. Seth, could we talk just quickly? Work alongside you. It's an honor. Laura, you can sit this panel out. This is Alba. She's our new prize fighter. Laura. Tujuan berikutnya adalah menghadiri acara peresmian sebuah pabrik di Kutub Es yang membutuhkan investor. Pemilik pabrik itu menjanjikan keuntungan berlipat-lipat bagi para investor. Laura pun berniat mendatangi pabrik tersebut dan menginvestasikan beberapa persen kekayaannya di sana. Laura menaiki pesawat VIP bersama beberapa orang ternama yang juga akan menghadiri acara itu. Di dalam pesawat, Laura mengajak bicara seorang pria yang memiliki gigi putih berkilau. Laura heran mengapa gigi pria itu bisa seputih itu. What is going on? Saat pria tersebut tertidur, Laura terus memandanginya. Merasa penasaran, tapi akhirnya Laura memutuskan untuk beristirahat juga. Keesokan paginya, Laura tiba di tujuan dan dijemput oleh seorang pria yang menggunakan kendaraan bertenaga hewan. Laura pun bertanya kenapa mereka tidak menggunakan mobil. Pria itu menjawab bahwa di tempat ini kendaraan tidak akan berfungsi karena iklimnya yang sangat dingin. Di tengah perjalanan, Laura melihat sekelilingnya yang dipenuhi salju. Ia yakin kerjasama kali ini akan menguntungkannya berkali-kali lipat. Dan setelah perjalanan jauh, akhirnya ia pun tiba di sebuah pabrik. Di sana banyak orang kaya lain yang juga datang untuk bekerja sama. Mereka semua memiliki kekayaan yang cukup untuk 7 turunan. Pemilik perusahaan menjelaskan berbagai proyek jangka panjang serta keuntungan investasi dari proyek-proyek itu. Tanpa ragu, Laura langsung membeli 40% saham perusahaan itu. Jumlah yang tentu saja sangat-sangat besar. Semua orang pun memberikan tepuk tangan setelah mendengar keputusan Laura.
Malam harinya, saat Laura menyendiri, ia dihampiri seorang lansia yang memberinya sebuah buku. Pria itu bercerita bahwa dahulu ia sangat kaya hingga melupakan keluarganya. Tapi kini ia sangat menyesal. Ia menasihati Laura agar tidak terlalu fokus kepada kekayaan karena kekayaan tak akan abadi. How old is your daughter? Read the book. It's in every bookshop in the world. Keesokan harinya, Laura pun pulang ke kotanya. Di pesawat, ia melihat berita bahwa beberapa orang terkaya di dunia ditemukan tewas secara tiba-tiba. Publik mengira ini adalah aksi terorisme yang telah direncanakan. Setibanya di kota, Laura dijemput Christian dan diajak menghadiri pelelangan benda antik. Kali ini yang dilelang adalah lukisan seorang seniman dari masa Perang Dunia I. Pelelangan dibuka dari $500, dengan cepat naik menjadi $1 juta. Saat tawaran terhenti, Laura langsung mengajukan $2 juta, nominal yang 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Semua orang pun sontak saja terdiam, di mana Laura langsung memenangkan lelang tersebut. Namun, tak lama setelahnya berita darurat muncul. Berita itu berisi bahwa sebagian besar orang kaya di dunia tewas secara massal. Beberapa saksi mengatakan bahwa sebelum tewas, gigi para korban berkilau putih, lalu mereka pun kejang-kejang. Pasukan khusus masih berusaha untuk menyelidiki kasus ini. Di sini, Laura memutuskan untuk berdiam diri di apartemennya. Tapi di perjalanan, ia dihubungi pria kaya yang ditemuinya di awal film, di mana pria itu ingin memberikan sebagian besar kekayaannya kepada Laura. Laura pun otomatis bingung. Skills and experience, that is wow. Throwing his gold. What are you talking about? Oh, no, don't worry about me. I'm fine. What? Tapi tak lama kemudian, pria tersebut kejang-kejang dan langsung tewas. Media mengumumkan bahwa kematian orang-orang kaya ini bukan karena terorisme, melainkan wabah langka yang hanya membunuh orang-orang kaya. Hal ini pun membuat Laura panik sebab kekayaannya mencapai $900 juta atau sekitar 14 triliun rupiah. Walaupun masih banyak orang yang lebih kaya di luar sana, Laura tetap merasa khawatir dan tentu saja ia bisa bahaya. Only way I can think of to reduce, take it off your hands. Pasukan khusus di seluruh dunia memutuskan untuk mengkarantina orang-orang kaya agar wabah ini tidak menyebar ke masyarakat bawah. Laura yang panik memutuskan untuk pergi dari kotanya dan pulang ke kampung halaman, di mana tempat suami dan anak-anaknya berada. Sebelum pergi, Laura mencoba menawarkan kekayaannya kepada Christian. Barangkali Christian mau mengambil alih hartanya Laura. Namun yang terjadi, Christian langsung mengabaikan dan tidak ingin terlibat dengan kekayaan Laura. Laura kemudian menaiki pesawat sewaan yang di dalamnya terdapat orang-orang kaya yang ingin melarikan diri. Di sini, Laura pun segera menghubungi Tony agar menjemputnya di sebuah tempat. Walaupun sedang berada dalam proses perceraian, Tony ternyata masih bersikap baik kepada Laura. Di dalam pesawat terjadi keributan serius karena salah satu penumpang memiliki gigi yang berkilau. Tanda bahwa penumpang itu telah terinfeksi oleh wabah. Semua orang menyuruh pria tersebut turun, namun pria itu menolak. Tak ada pilihan lain, mereka pun segera menurunkannya secara paksa dengan menendang pria itu keluar dari pesawat. Singkat cerita, tibalah Laura di tempat yang ia tuju. Ia menghubungi Tony agar menjemputnya di lokasi pendaratan. Sambil menunggu, Laura mengecek namanya untuk memastikan apakah ia menjadi target penangkapan pasukan khusus. Ternyata, namanya masuk dalam daftar tersebut. Beberapa menit kemudian, Tony tiba dan mengajak Laura segera pergi karena seluruh jalanan mulai diblokir oleh pihak berwajib. Saat melewati perbatasan kota,
Benar saja ada pemeriksaan fisik dan identitas. Laura pun seketika panik karena namanya sudah berada di dalam daftar. Passi cap allà, sisplau. Està la campaments? Namun, saat Laura akan diperiksa, Tony memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri. Dan akhirnya, mereka berhasil lolos dari pemeriksaan. We invested in research. We spent all tracking the heart of our socioeconomics. How payments? It's rendered all Doctors and nurses. Dalam perjalanan, Laura bertanya kepada Tony apakah dirinya juga akan mati nantinya. Tony pun berusaha menenangkan Laura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Laura akhirnya tiba di pedesaan tempat tinggal Tony. Kehidupan Tony sangat berbeda jauh dengan Laura. Jika Laura tinggal di apartemen mewah, maka Tony tinggal di desa dengan rumah yang sangat sederhana. Saat Laura ingin menemui Anna, yaitu putrinya itu bersikap cuek karena merasa ibunya selalu mengabaikannya. Nenek Anna yang bernama Martha kemudian menemui Laura dan menyuruh Laura untuk beristirahat. Keesokan harinya, Laura ditemui pemimpin desa yang ingin mengetahui identitas Laura demi menjaga keamanan desa. Salah seorang warga yang mengetahui bahwa Laura adalah orang kaya yang sedang dicari, segera memberitahu yang lainnya. Careful, it's hot. Penduduk desa berbondong-bondong mengusir Laura saat itu juga. Tony pun memohon agar mereka memberi kesempatan kepada Laura. Tapi nyatanya semua orang sudah sepakat untuk mengusir Laura secepat mungkin. Panik, Laura kemudian diyakinkan Tony untuk ikut bersamanya. Martha dan Anna memutuskan untuk ikut juga demi kebaikan satu keluarga ini. Merasa jalur darat tidak aman, Laura pun memilih untuk melalui jalur laut. Ia membeli sebuah perahu untuk digunakan oleh keluarganya. Di mana sebelum pergi, pemimpin desa pun langsung meminta maaf kepada Tony karena harus melakukan hal ini demi masyarakatnya. Tony pun menjawab jika ia berada di posisi pemimpin desa, maka Tony pun akan melakukan hal yang sama, dan hal itu sangatlah wajar. Di perjalanan, mereka melihat puluhan kapal mewah yang sepertinya dimiliki oleh orang-orang kaya yang sedang melarikan diri. Laura sendiri tak menyangka wabah ini bisa berlangsung begitu lama. Hari demi hari berlalu, mereka tak tahu kemana harus pergi karena tak ada sama sekali wilayah yang aman. Dan pada hari kelima, mereka akhirnya ditangkap petugas yang menjaga laut dan sedang berpatroli. Perahu Laura disita karena dianggap sebagai imigran gelap. Laura pun mencoba bernegosiasi dengan menawarkan uang seberapapun yang bisa ia beri. Namun petugas malah menertawakannya karena uang tidak lagi berharga di masa ini. Laura bersama keluarganya langsung dibawa ke sebuah pemukiman kecil yang sangat kumuh. Pemukiman itu berisi imigran gelap dari berbagai negara dan sebagian besar berkulit hitam. Di sana mereka berebut makanan yang dibagikan oleh para petugas. Banyak sekali yang tidak kebagian. Akhirnya Laura berpikir bahwa mereka tidak akan bisa hidup lama di tempat seperti ini. Tinggal di sini sama saja dengan mengakhiri hidup. Malam harinya, Tony menawarkan diri menjadi pemilik dari seluruh harta Laura agar Laura merasa tenang menjalani hidupnya. Setelah menandatangani perjanjian yang dibuat, gigi Tony langsung berubah menjadi warna putih, tanda bahwa ia telah terinfeksi. Laura pun meneteskan air mata, tak menyangka Tony mau melakukan ini demi dirinya. Saya jadi ingat tentang video yang banyak beredar, di mana para wanita tidak ingin memberikan ginjalnya jika suaminya membutuhkan ginjal. Justru sebaliknya, sang suami akan memberikan ginjalnya jika sang istri membutuhkan ginjal. Tak lama kemudian, Anna diculik beberapa orang yang berniat buruk. Tony dan Laura berhasil menghentikan mereka, tapi sayangnya Tony tertusuk pisau dan meninggal di tempat. Keesokan harinya, Laura mendengar ada kelompok yang berencana melarikan diri pada malam itu menggunakan perahu. Setelah perencanaan, pelarian pun langsung dimulai.
Namun di tengah perjalanan mereka terciduk oleh petugas dan ditembaki. Hal ini membuat mereka semua menjadi terpisah-pisah. Saat sadar, Laura mendapati dirinya sudah berada di tepi pantai. Ia mencari tempat persembunyian dan mencuri pakaian untuk menghilangkan jejak. Laura begitu khawatir dengan keadaan Anna dan juga Martha. Akhirnya, Laura bisa menemukan Anna yang ternyata sedang dievakuasi penduduk setempat. Namun, Martha sayangnya haruslah tewas. Di mana kini, Laura dan putrinya memutuskan untuk mencari kehidupan baru dan memulai segalanya dari awal. Mereka mendatangi sebuah pemukiman sederhana yang tak mengenal dunia luar. Di sana, mereka disambut hangat oleh penduduk setempat. Laura pun dijelaskan tentang kegiatan sehari-hari mereka seperti berkebun dan juga menangkap ikan. Akhirnya, Laura kembali menjalani kehidupan normal tanpa menjadi orang kaya dan film pun selesai. Pada intinya, film ini mengajarkan poin penting dalam kehidupan. Menurut saya, tidak ada salahnya mengejar uang di dunia ini karena memang untuk hidup kita semua butuh uang. Namun nyatanya banyak orang yang lupa tentang hubungan manusia. Mereka justru tergiur dengan untuk menambah lagi kekayaan mereka sampai-sampai tidak peduli kepada sesama dan juga orang lain. Itulah yang menjadi konsep dari film ini, agar setidaknya kita tidak lupa dengan apa yang menjadi dasar dari kehidupan manusia. Makanya di akhir film, sekelompok orang yang tidak mengenal dunia luar terlihat selamat. Dan Laura pun yang awalnya sebegitu kaya, langsung dibuat untuk memulai segalanya dari awal. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film Rich Flu 2024. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya, dan gua Nandi cabut dulu. Dadah!